Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Allah Rahman Allah Rahim. Mas Randy! Din, Kamu lagi apa, Mas? aku bisa jelasin ini semua. Din, dengerin penjelasan aku dulu, Din. Apaan sih kan aku? Aku suami kamu, Din. Emang kamu suami aku, tapi mulai detik ini, kamu bukan suami aku lagi. Selamat ya Bu, bayinya sehat alhamdulillah, perempuan. Alhamdulillah. Kalau begitu saya permisi ya Bu. Kasih suster. Ya Allah, suami macam apa kamu, Mas? Semoga kamu bisa jadi anak yang kuat ya, Nak. Yang bisa membanggakan orang tua. Ina. Pak. Bagaimana sekarang kamu? Alhamdulillah, Pak, baik. Ih, cucu kita, Bu. Lucu ya? Tapi, Din, suamimu mana? Mas Randy tuh lagi keluar kota, Bu. Ada kerjaan. Gimana sih? Emangnya nggak bisa izin apa? Istri melahirkan bukannya menemanin di sini? Bu, udahlah, Bu. Lagian kan yang penting aku sama bayi aku sekarang sehat, Bu. Lagian tuh Mas Randy kan keluar kota itu nyari kerjaan untuk biayain anak kita, Bu. Ya iya sih, tapi kan bisa izin dulu sebentar. Aku nggak mau cerita kejelekan kamu, Mas. Aku tuh masih menghormati kamu di depan orang tua aku. Oh, anak cantik. Din, bisa nggak sih kamu diemin bayinya? Berisik banget tahu, aku lagi tidur. Astagfirullah, Mas. Ya wajar kalau bayi itu rewel, Mas. Namanya juga bayi. Iya, kamu diemin dia dong mustinya, Din. Din, kamu bisa nggak sih diemin bayinya? Mendingan gini deh, kamu mendingan keluar. Apa sih, Keluar. Mas, kamu tega banget ya? Mas, kamu itu ya, kamu selingkuh waktu aku hamil. Terus waktu aku lahiran kamu nggak ada. Sekarang kamu malah protes kalau bayi ini rewel. Kok kamu malah bantah sih? Aku kasih tahu kamu, aku ini butuh istirahat, aku capek, aku mesti kerja. Kerja sama perempuan gatel itu. Kamu jaga ya mulut kamu ya. Aku ini udah bener-bener kecewa sama kamu. Gini deh, mendingan sekarang kamu keluar, kamu tidur di gudang kalau perlu. Sana. Udah, ayo keluar. Ayo, masuk. Kamu tidur sini. Enggak, Mas, aku nggak mau tidur sini, kasihan bayi kita, Mas. Aku nggak peduli, udah kamu tidur sini. Enggak, Mas, kamu tega ini sama kita, Mas. Mas, aku mau keluar. Mau kemana kamu? Sekarang ya, kamu pilih bayi ini tidur di gudang atau nggak aku kasih makan. Astagfirullahaladzim, Mas. Aku bener-bener gak habis pikir sama kamu, Mas. Mas. Kamu tidur di situ. Aku benar-benar terpukul demi bayi ini. Aku harus menuruti semua keinginan Mas Randy. Setiap bayiku menangis, dia pasti akan emosi. Udah berapa kali aku bilang kalau misalnya aku ada di sini, bayinya jangan ada di sini, ngerti kamu? Tapi kan ini anak kamu juga. Iya, aku ngerti itu bayi aku. Kamunya aja nggak becus. Udah siniin nggak? Enggak. Siniin. Mau dibawa kemana kita? Bawa keluar, pusing dengernya. Kamu ini gak ada perasaan ya? Nih ya, sejak kita punya anak ini, kamu tuh jadi ribet banget. Namanya juga punya anak, itu wajar kalau ribet sedikit. Udah sini. Kamu tuh sini nggak? Kamu nggak bisa dibilangin ya. Apa-apaan sih Randy? Kenapa kamu sekarang mau kasar sama istri kamu? Ini nih, Dina nih. Ini nih penyebabnya. Ngurus anak aja nggak becus. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya udah, sekarang mulai hari ini ibu mau tinggal di sini untuk membantu Dina merawat anak kalian ya. Terserah deh. Mas, Iya sayang, aku juga baru selesai makan.
Cuma nggak enak banget nih makannya. Loh, nggak enak kenapa, Ran? Iya nggak enak aja, kalau nggak ditemenin sama kamu mana enak makannya. Iya, pasti. Lagian ya, kalau misalnya aku ngapa-ngapain nggak sama kamu, ya pasti nggak enak lah, Yang. Apaan sih kamu? Berani-beraninya ngambil handphone aku? Kamu yang keterlaluan, Mas. Kamu berani depan aku sama perempuan lain. Kamu pikir aku ini apa? Diam. Kamu ngelapor, mau ngadu sama ibu kamu? Iya. Aku ini belum ngomong apa-apa tentang masalah ini sama orang tua aku. Aku harap Mas itu bisa berubah jadi suami yang baik buat aku dan anak kita, Mas. Dina, kalau kamu mau ngelapor sama ibu kamu, silahkan kamu lapor sama ibu kamu. Aku nggak peduli. Kenapa? Karena bentar lagi aku mau ceraiin kamu. Iya udah pasti kita akan nikah. Kita pasti nikah, Ken. Kapan? Bilang aja kalau kamu nggak bisa ninggalin istri kamu, ya kan? Kok kamu bisa mikir gitu sih, Ken? Ren, aku kan udah kasih semuanya buat kamu. Tapi kamu jangan kasih aku alasan terus dong. Atau jangan-jangan kamu cuma mainin aku aja ya? Sayang, gini. Sekarang ini kan aku udah punya anak, ya kan? Ya otomatis kebutuhan aku bertambah lah. Ya udah kamu bilang aja, kamu butuh berapa? Berapa lagi sih? Berapa ngomong. Yang penting kamu nikahin aku. Bener ya. Reni, langsung. Boy! Aduh, Ren, kamu ngapain? Bentar, sayang, bentar. Woi, lo jalan pakai mata, bukan pakai dengkul. Bapak. Randy? Ren, udah deh, yuk ngapain sih ngelarin dia, ayo. Cepetan masuk. Siapa dia? Bapak nggak perlu tahu siapa dia, dan Bapak nggak perlu ikut campur urusan saya sama dia. Paham? Aku mertua kamu tahu. Jadi orang tua kamu juga. Udah deh, ayo kita masuk lah. Kenapa kamu nggak cerita masalah kamu, Dina? Maafin aku, Pak. Dina, Randy itu sudah menginjak-injak harga diri kamu sebagai istri. Dia sudah mempermainkan keluarga. Jadi Bapak minta, ceraikan dia. Pak, nggak bisa, Pak. Kalau aku sampai ceraiin Mas Randy, kasihan sama Gita, Pak. Aku nggak mau kalau sampai Gita tuh harus kehilangan salah satu orang tuanya. Tapi dia sudah melakukan perselingkuhan. Terus untuk apa kamu pertahanin dia? Benar kata Bapak, Dina. Kamu pikirkan lagi untuk hidup tetap bersama Randy. Pak, Bu, lagian kan aku ini kan kerja sama Ibu Niken. Kalau sampai aku nggak kerja, itu Gita mau makan apa, Bu? Kamu bisa cari pekerjaan lain. Zaman sekarang itu nggak segampang itu cari kerjaan lain. Udah, Pak. Bapak mendingan biarin saya kerja aja sekarang. Nanti masalahnya Randy biarin aku pikirin lagi. Memang tragis. Aku bekerja di rumah Bu Niken sebagai ART dan mengenalkan suamiku kepada Bu Niken. Ternyata mereka saling jatuh cinta dan menjalin hubungan di belakangku. Suamimu semalam nggak pulang? Iya, Pak. Tapi mungkin Mas Randy itu dapat kerjaan dari Bu Niken. Jadi, udah Bapak nggak usah mikir apa-apa ya. Mendingan Bapak doain aja. Semoga dia bisa jadi suami yang baik. Suami macam apa itu? Selingkuh kok sama bosnya. Pak, Mas Randy itu kan lagi hilaf, Pak. Saya doain aja, semoga dia cepat sadarnya, Pak. Pak, kenapa? Pak, Ibu! Bu, Bapak, Bu! Bapak! Ya Allah, Bapak kenapa, Pak? Bapak kenapa, Pak? Dari hasil pemeriksaan, Pak Haryo telah mengidap kanker hati stadium 4. Dokter, apakah itu tidak salah? Kami sudah cek darah dan sebagainya. Hanya keajaiban Allah yang bisa menyembuhkan Pak Haryo. Sementara ini kami mohon maaf. Secara tim dokter,
bahwa hidup Pak Aryo sudah tidak lama lagi. Enggak dokter, tolong dokter. Oh, kamu itu cuma pembantu di sini. Jadi kamu gak usah belagu. Kamu tahu nggak? Hidup kamu itu bergantung dari gaji yang saya kasih. Tapi Bu, saya itu kemarin gak masuk karena saya melahirkan, Bu. Saya nggak peduli. Mau kamu melahirkan kek, mau kamu sakit kek, bodoh amat. Berani-beraninya ya pembantu megang tangan saya ya? Kenapa? Kamu nggak terima? Bukan, Bu. Saya mau pinjam uang, Bu. Gimana? Kamu mau pinjam uang? Bapak saya itu sakit keras, Bu. Jadi saya butuh uang. Kalau saya nggak terpaksa juga saya nggak mungkin pinjam sama Ibu. Ini kan sini. Mendingan kamu kasih pinjem dia deh. Ini kesempatan kita. Dina, Bapak terima kasih ya. Kamu sudah melakukan pembayaran rumah sakit ini. Iya nggak apa-apa, Pak. Lagian ini juga semua bantuan Mas Randy. Mas Randy yang ngutangin ke Dina. Randy yang minjemin uang sama kamu? Kalau tahu dia yang biayain, Bapak nggak mau dirawat di sini. Lebih baik Bapak pulang aja. Pak, jangan ya, Pak. Bapak kan masih sakit, Pak. Bapak tiduran dulu ya. Bapak nggak sudi dirawat di sini kalau si Randy yang biayain. Pak, Dina itu minjem uang, tapi kan kalau Dina nanti punya uang, Dina akan balikin semuanya, Pak. Nggak usah dikembaliin, Pak. Anggap aja uang itu uang yang saya tinggalkan buat Dina. Pak, apa maksudnya kamu mau ninggalin uang itu? Maksud Randy, uang itu sebagai ganti. Karena sebentar lagi suami kamu akan menikah dengan saya. Soal anak, kamu nggak usah khawatir. Saya akan kirimin uang tiap bulannya buat anak kita. Kamu jahat, Mas. Kamu tega ya? Dengan kondisi kayak ini, kamu malah begini. Kamu itu keterlaluan, Mas. Cukup! Dina, cukup! Oke, aku rasa ini waktu yang paling tepat kali ya. Aku akan ngasih tahu bahwa minggu depan saya dan Niken kita akan menikah. Saya terima nikahnya Niken binti Sosro Adipuro dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kalian sudah sah menjadi suami istri. Ya Allah, badan kamu panas banget, Nak. Mas Randy. Kok nggak diangkat sih? Anak kamu panas ini. Aduh, Bapak. Ya Allah, Pak, kenapa, Pak? Ya Allah, Pak. Kuat ya, Pak ya. Kuat. Aduh, Dina, sebentar, Pak. Dina, tolongin Ibu, Dina. Apa, Bu? Tolongin telepon ambulan, bapak kamu itu ambruk. Tolongin. Aku telepon Mas Randy ya. Mas, handphone kamu tuh dari tadi bunyi mulu. Siapa sih? Dina nelpon. Hah? Dina? Ngapain sih dia masih nelfon kamu? Pasti dia nelfon karena ada maunya nih.
Duit lagi, duit lagi, duit lagi. Udah deh, mulai sekarang kamu harus ganti nomor kamu. Supaya dia nggak bisa nelfon kamu lagi. Ikhlaskan Bapak. Kita doakan saja. Semoga Bapak mendapatkan tempat di sisi Allah, dapat surganya ya Allah. Sudah, kamu sekarang tengok kita anak kamu apa penyakitnya. Biar Bapak, jenazahnya biar Ibu nanti yang urusin. Bu, tapi kita mana ada uang untuk urus jenazah Bapak, Bu? Iya, nanti Ibu mau cari pinjaman. Ibu juga mau bilang pihak rumah sakit kita hutang dulu. Kalau enggak Bu, apa aku pinjam dulu ya sama Mas Randy ya? Jangan, kamu jangan usik hidup mereka. Ibu bisa hutang dengan surat tanah Ibu. Sudah, kamu urusin anak kamu ya. Aku hanya berpikir, kalau saja waktu itu aku tidak telat membawa ayahku. Dan kalau saja waktu itu Mas Randy ada di situ, ayah pasti akan selamat. Tapi ternyata semua itu adalah awal ujian untuk aku, bayiku, ibuku. Yang terjadi adalah hal yang sangat berat. Apa? Pabrik sudah tidak bisa beroperasi? Ya Bu, Garmen sudah defisit hampir 6 bulan lebih. Selama ini kita cuma bisa bertahan. Kamu ini bisa ngelola apa tidak sih? Bukan pengelola yang salah Bu, tapi karyawan kita, bagian produksi, dan pembelian bahan baku ada yang korupsi. Mereka satu tim sudah tidak masuk kerja selama 1 minggu. Mau tidak mau kita harus menutup pabrik garmennya Bu. Kita juga harus membayar gaji dan juga pesangon para karyawan Bu. Ya udah sekarang kamu hitung semua biaya pengeluarannya. Saya terpaksa harus bayar gaji para pegawai dan juga pesangon. Baik Bu, kalau begitu saya permisi. Ren, mau nggak mau saya harus bayar gaji pegawai dan juga pesangonnya. Saya nggak mau dong untuk jual rumah ini. Ya lalu? Kamu kayaknya harus jual rumah kamu deh. Iya, tapi nggak bisa dong, Nik. Kenapa nggak bisa? Kalau perlu, kamu bawa si Dina untuk kerja di sini. Bisa kan? Mas Randy. Udah, kamu gak usah manis-manis gitu. Aku datang ke sini bukan untuk nengokin kamu. Kita ke sini mau ambil hak Randy. Hak apa, Mas? Ya hak rumah inilah. Rumah ini mau aku jual. Enggak, Mas. Kalau rumah ini kamu jual, aku, Ibu sama Gita mau tinggal di mana? Kamu tuh bisa tinggal, nanti kamu tinggal sama aku, kamu bantu-bantu Niken. Ya kalau masalah ibu sih, ya kamu antar balik ke kampung lah, terserah, aku juga gak mau tahu. Kamu jahat banget, Mas. Kamu punya perasaan gak sih? Udah, kamu banyak ngomong. Mana suratnya? Gak akan satu jengkal pun aku kasih rumah ini kamu. Kamu pikir selama ini kamu tuh hidup dari siapa? Dari Niken, dari aku. Kita udah cukup ya? Aku udah cukup sama Niken untuk biayain orang tua kamu. Jadi kamu serahin surat tanah sekarang. Ingat ya, kamu sudah mentandatangani surat kontrak kerja. Jadi kalau sampai kamu ingkar, kamu harus bayar ganti rugi sebesar 1 miliar. Bu, tolong. Bu, jangan pisahin saya sama ibu saya, Bu. Udah, kamu banyak omong, ayo mendingan kamu ikut aku. Ayo. Apa-apaan ini? Mau dibawa kemana, Dina? Ibu, sekarang juga ibu pergi dari rumah ini karena rumah ini akan kami jual. Dan Dina akan ikut dengan saya untuk beres-beres di rumah. Enggak boleh. Udah banyak ngomong, ayo ikutan. Udah. Apa sih? Duduk. Mulai sekarang kamu tinggal di sini. Dan jangan coba-coba kamu buat kesalahan di sini. Bu, tolong saya, Bu. Saya nggak bisa ninggalin ibu saya, Bu. Duduk, saya bilang kamu duduk. Awas kamu kalau berani kabur dari sini ya. Kalau kamu kabur, Randy akan menghabisi ibu kamu. Ngerti kamu? Mas. Udah, kamu tuh nggak usah nangis-nangis, nggak usah drama, oke? Di sini kerjaan kamu adalah untuk bantu-bantu, nggak usah nangis. Mendingan sekarang kamu ke sana, ke belakang, kamu cari kerjaan yang bisa kamu kerjain. Buruan, udah buruan, Din. Buruan. Bu, udah ibu keluar sini. Ya, di sini aja. Udah, bu keluar ya.
kenapa berhenti di sini, Randi? Katanya mau di terminal. Ya udah, Ibu terserah. Ibu mau pergi kemana terserah. Terminal deket nih. Jadi tinggal ke sana aja. Saya cuma nurunin sampai sini. Ya. Ibu nggak tahu harus naik bis apa, Randi. Ibu kan punya mata, bisa baca. Punya mulut kan bisa nanya. Ya udah dipakai, Bu. Udah, mendingan Ibu turun sini, ya. Cari bis sendiri. Ya. Ya. Jangan. Apalagi sih, Bu? Ibu tahu kamu sama Niken mau menyiksa Riri. Jangan, tolong Randy, jangan siksa Dina. Kalau memang Dina nggak macem-macem dan kerjanya bener, saya nggak akan nyakitin Dina. Mas Randi dan Bu Niken benar-benar tega. Hidupku seperti hampa sejak ibu tidak ada lagi di dekatku. Dina! Dina! Kamu nih ngapain sih dari tadi? Roti belum dibuat, teh juga belum dibuat, gimana sih? Ibu. Kamu nih ngapain aja dari tadi? Kerjaan kok nggak becus? Kamu tuh di sini saya suruh kerja, bukannya malah ngelamun. Iya Bu, tapi saya itu kangen sama ibu saya, Bu. Ibu saya lagi sakit. Bu, kalau boleh ibu saya tinggal di sini aja ya, Bu ya. Kamu pikir rumah saya panti? Saya nggak terima orang tua di sini. Ayo cepat sekarang bikinin sarapan. Ayo cepet, jangan pakai lama. Hah? Kamu sengaja ya? Bu, saya nggak sengaja, Bu. Maaf, Bu. Kamu udah nginjek-nginjek terus harga diri aku. Kamu juga udah ngambil suami aku. Kamu jual rumah aku. Kamu juga udah ninggalin ibu aku yang lagi sakit. Dasar kamu pelakor. Dina! Apa-apaan sih kamu? Kamu berani ya sama majikan kamu ya? Hah? Kamu pikir kamu siapa? Saya ini bukan suami kamu lagi, oke? Jangan pernah panggil aku Mas lagi. Panggil aku Tuan. Ikut, sini. Masuk, sini. Mas, jangan kurung aku di sini, Mas. Kamu tuh nggak punya hak untuk kasar sama majikan kamu. Kamu tahu itu? Kamu kan siapa-siapa di sini. Sekarang kamu diam di sini. Mas, anak kita nangis, Mas. Udah, kamu sini. Aku udah bilang diam. Mas, tapi itu kita nangis, Mas. Ya nanti aku yang ngurusin. Aku taruh di rumput di luar kalau perlu. Kamu diam. Jangan, Mas. Diam. Lepasin anak kita, Mas. Hah, Dina. Sekarang kamu keluar. Bikinin sarapan buat saya. Ayo cepetan, saya lapar. Ayo bangun. Dina, ih. Hah? Mau kemana kamu? Kamu itu udah ngancurin hidup aku. Kamu akan menerima semua karma atas perbuatan kamu. Berani kamu ya? Lancang kamu, Dina. Ya Allah, mau kemana lagi nih? Aku harus jalan. Hei, ini kan tengah jalan yang di tengah gini. Hati-hati dong, sama bayi lagi. Maaf Pak, ada saya nggak sengaja Pak. Hati-hati ya. Dina? Dina? Randi? 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 Siang teriak-teriak. Kamu lihat, Dina nggak ada. Bener. Sial. Ini semua salah kita. Gara-gara kita ngizinin dia kabur dari gudang, terus sekarang dia pergi. Iya, tapi aku sebenarnya tuh kasihan. Bayinya nangis-nangis terus, Ken. Aku cuma kasihan sama bayinya sih. Oh, jadi sekarang kamu udah punya rasa kasihan sama dia? Enggak. Pokoknya sekarang kamu harus cari dia. Saya mau Dina terus kerja di sini sama saya selamanya. Iya, oke, aku cari. Aku pergi sekarang. Mana sih itu orang? Repot aja. Itu mobil Mas Randy. Jangan-jangan dia lagi nyari aku. Awas aja kalau sampai ketemu.
orang lagi ada masalah. Ini saatnya saya beraksi. Maaf, Bu. Nggak apa-apa kok. Saya cuma kaget aja tadi. Oh iya Mbak, maaf nih bukan saya lancang. Kayaknya Mbak kayak panik gitu, kayak ketakutan gitu. Ada apa ya Mbak? Ya Bu, ini saya tuh lagi dikejar orang jahat. Jadi saya itu harus nyelamatin diri saya. Saya nggak mau sampai anak saya jadi korban, Bu. Ya ampun Mbak. Aduh, saya akan bantu Mbak. Mbak jangan khawatir. Mbak ikut saya yuk. Ayo, makasih ya Bu. Yuk. Ini rumah Mami loh. Ayo silakan. Nih, ada anak baru lagi. Kamu urus tuh cewek. Dandanin yang cakep. Beres. Oh iya, Mami ke dalam dulu ya. Kamu sama Henry ya. Mari Mbak, saya tunjukin kamar. Yuk. Tapi Mas, ini tuh tempat apa ya? Kok banyak perempuan yang tinggal di sini? Oh biasa. Mami itu suka menolong, jadi ya mereka ditampung di sini dulu. Ya, tapi Mas, itu kan... Udah, jangan khawatir, ayo. Awalnya, aku sama sekali tidak curiga dengan Mami dan Henry. Ternyata, semua kata manis Mami dan Henry hanyalah bohong belaka. Aku dijebak oleh mereka. Ayo! Lu pikir semua gratisan? Hah? Lu harus ikutin kemauan Mami, tau nggak? Nah, ini nih, ini saya suka Mi. Masih fresh, masih seger. Makanya Om, dijaga yang benar ya Om. Soalnya dia ini aset Mami yang paling berharga. Dia harus menghasilkan pundi-pundi di kerajaan Mami. Bu, tolong lepasin saya, Bu. Saya janji saya nggak akan minta tolong lagi sama Ibu. Terlambat. Malam ini kamu harus menemani si Om. Jangan mengecewakan Mami. Kalau kamu sampai mengecewakan Mami, kamu dan anak kamu akan Mami pisahkan. Enggak, Bu, jangan pisahin saya sama anak saya, Bu. Saya nggak mungkin ngelakuin pekerjaan haram ini, Bu. Kamu nggak ada pilihan lain. Kamu jalani atau kamu dan anak kamu akan mati. Kamu di mana, Nak? Yes, darling. Oh, jangankan 3 hari, 3 tahun pun pasti aku mau nemenin kamu. Iya dong sayang. Ngobrol sama siapa? Ini cuma teman kok. Temen? Sini, handphone sini. Temen kamu Pak Wira, yang punya perusahaan mebel itu. Jadi kamu berani selingkuhi aku sekarang. Kamu tuh harusnya inget ya, saya yang mengangkat kamu dari nol. Aku tuh ngelakuin ini semuanya buat kamu. Aku tinggalin istri aku buat kamu. Aku tinggalin keluarga aku. Aku jual rumah aku buat kamu. Tapi ini balasan aku buat apa yang kamu lakukan ke aku ini. Aku ngelakuin ini karena usaha kita mau bangkrut. Dan aku butuh investor baru. Dengan cara seperti ini? Telepon-teleponan, pacar-pacaran? Ya. Mau kemana kamu? Bu, saya nggak bisa di sini, Bu. Saya harus pergi, Bu. Henry! Pisahin perempuan ini sama bayinya. Enggak, Bu. Jangan pisahin saya sama anak saya. Jangan. Lepasin! Lepasin anak saya. Diam kamu! Diam! Saya ngelakuin ini biar kamu tidak kabur, tahu? Sekarang kamu ikut saya. Ayo masuk. Diam kamu. Jangan pisahin saya sama anak saya, Bu. Jangan macam-macam kamu ya. Atau anak kamu akan saya habisi. Sebentar lagi klien saya akan datang. Kamu siap-siap. Kamu dandan yang cantik. Dan kamu layani klien saya. Bu, saya udah nggak mau, Bu. Saya nggak mau. Kamu mau nurut atau anak kamu saya habisi? Apa-apaan kamu? Kamu jangan malu-maluin saya ya. Jangan bikin kotor tempat ini
Ken? Oh, jadi ini yang kamu lakuin di belakang aku? Hah? Randi, dengar ya. Saya udah bosen sama kamu. Kamu cuma buat usaha saya bangkrut. Aku akan segera menceraikan kamu dan aku akan menikah dengan dia. Sayang dengar. Aku nggak mungkin nyakitin kamu. Aku masih sayang sama kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Ini kan dengar aku tuh. Lepasin aku, Randi. Lepasin aku. Randi, dengar ya. Saya udah bosen sama kamu. Kamu cuma buat usaha saya bangkrut. Tolong jangan sentuh saya, Pak. Saya ini wanita baik-baik, Pak. Mbak. Pak, tolong jangan sentuh saya, Pak. Saya tahu Bapak udah bayar mahal sama Mami untuk nikmatin tubuh saya, Pak. Tapi saya itu punya bayi yang disandera sama Mami, Pak. Makanya saya harus ngikutin apa kata dia. Jangan, Pak. Kamu tenang saja. Saya bukan laki hidung belang. Saya adalah intel yang menyamar. Saya dari kepolisian. Aku benar-benar bersyukur bertemu dengan orang yang baik. Dia menyelamatkanku dan membawaku ke tempat yang aman. Bapak itu juga berjanji akan membawa bayiku. Kakiku mana? Bapak kenapa, Pak? Suster, kenapa kaki saya diamputasi, Suster? Bapak mengalami kecelakaan dan mengharuskan kaki Bapak untuk Sabar dioperasi. Pak, sabar Pak. Pak, sabar Pak. Lepaskan Pak, lepaskan. Enggak, saya nggak akan lepas sebelum kalian jawab. Kenapa kaki saya diamputasi? Baik, baik. Kalau kaki Bapak tidak segera diamputasi, maka kaki Bapak akan busuk. Kami hanya mencoba menolong, Pak. Seharusnya Bapak ini bersyukur karena Bapak masih bisa selamat. Dan Bapak harus menerima kenyataan ini ya. Enggak dong. Sabar ya, Pak. Sabar. Jangan bergerak! Diam di tempat! Diam! Tangkap, Pak! Ibu saya tangkap! Ayo ikut kami! Lepasin saya! Saya nggak bersalah! Lepasin saya! Iya. Semua bisa Ibu jelaskan di kantor. Ibu sudah melakukan banyak pelanggaran. Salah satunya, Ibu melakukan perdagangan wanita. Saya yang salah! Lepasin saya! Saya hanya pengunjung di sini! Nanti jelaskan di kantor, Bu. Silakan ikut. Saya tidak mau! Silakan, Bu. Silakan. Lepasin! Pak, saya benar-benar ngucapin terima kasih ya, Pak. Kalau bukan gara-gara Bapak, saya nggak tahu mau hidup seperti ini sampai kapan. Ini jadi pelajaran yang berharga buat kamu, supaya kamu tidak mudah percaya pada orang lain. Iya, Pak. Kasihan Pak, belum makan Pak. Makasih Pak. Mbak, kasihan Mbak. Kasih. Alhamdulillah, kita udah sampai rumah, Nak. Bu, ini Dina, Bu. Bu. Dina? Ah, iya, Bu. Ibu tahu ibu saya pergi kemana? Kayaknya nggak di dalam rumah. Bu, kenapa, Bu? Maaf, Neng. Bu Lasri kan udah meninggal. Bu. Maafin Dina, Bu. Kenapa Ibu pergi nggak bilang-bilang sama Dina? Sabar ya, Non. Sebelum Bu Lastri meninggal, Bu
Bu Lastri nelpon Neng, tapi HP Neng mati. Terus nelpon Mas Randy juga katanya nggak bisa diganggu. Sedekahnya, Neng. Tolong, Neng. Ngapain sih tuh kamu? Bener kan yang aku bilang? Hidup kamu bakalan susah. Selama ini kan hanya aku yang ngangkat kamu dari bukan siapa-siapa. Sekarang udah jadi gembel, hidup kamu penuh dengan kesusahan. Udah deh, mendingan kamu sana pergi. Saya alergi ngeliat kamu jijik, gatel. Sana. Sana pergi. Kamu lihat aja nih, Ken. Aku seperti ini dan kamu juga akan seperti ini. Gimana sayang? Enak makanannya? Tadi kan aku habis makannya. Kamu gak habis makannya. Gawat nih. Kenapa? Gawat kenapa sih? Remnya belum. Hah? Belum? Aku hidup di kampung dengan sangat damai, jauh dari masalah yang menghinggapiku. Tiap hari aku selalu berdoa untuk ibu dan ayahku. Tidak terasa anakku sudah 6 tahun. Dan saat itu aku dikejutkan oleh sesuatu. Hati-hati. Maaf ya Om. Iya, lain kali kalau main jangan lari-lari. Nanti Iya. jatuh loh. Iya Om. Om boleh tanya sesuatu nggak sama kamu? Kamu tahu rumahnya Ibu Dina nggak? Bu Dina. Iya. Bu Dina itu nama ibu aku. Kamu Gita? Iya, kok Om tahu? Maafin ayah ya, Nak. Ayah janji akan menebus kesalahan ayah selama ini sama kamu. Yaudah Om, aku mau main lagi ya Om. Sebentar. Gita, Om boleh minta tolong nggak? Om mau main ke rumahnya Gita, mau ketemu ibu kamu, boleh nggak? Boleh? Ayo Om. Ya. Kita masuk. Om ini minta diantarin ke sini. Katanya mau ngomong sama ibu. Kita, ibu bilang kamu masuk dulu sekarang. Ya Bu. Kamu mau apa lagi kesini? Ha? Kamu mau ngancurin hidup aku lagi? Iya. Tidak, aku kesini mau minta maaf sama kamu. Setelah sekian lama, aku sekarang udah bahagia. Kamu datang lagi untuk ngancurin hidup aku lagi. Aku nggak ngancurin hidup kamu. Aku kesini benar-benar mau minta maaf sama kamu, Din. Din, kamu denger aku dulu. Aku nggak bisa hidup dengan merasa bersalah gini terus-menerus, Din. Aku nggak peduli. Sekarang mendingan kamu pergi dari sini. Din, aku tahu kamu marah. Aku tahu kamu punya hak untuk marah. Tapi apa nggak ada pintu maaf sama sekali buat aku, Din? Aku nggak peduli. Pergi sekarang. Pergi! Oke, Dina. Din! Kamu boleh tutup pintu ini, Din. Tapi aku nggak akan pergi sebelum kamu memaafkan aku.
kita cuma kasihan sama Om. Nah, Ibu kan pernah bilang kalau kita harus saling menolong. Kasihan Om sama Aron kehujanan. Tuh lihat Ibu, baju Om basah. Din, aku benar-benar menyesal. Aku minta maaf, Din. Aku sempat jadi pengemis, tapi sekarang aku kerja jadi marbot di masjid dan aku belajar banyak dari Ustadz. Din, aku benar-benar menyesal. Aku terima maaf kamu. Lagian baju kamu basah, kamu bisa masuk ke dalam. Kamu bisa ganti baju dalam. Ayo Om, kan Om udah diizinin sama Ibu. Ayo. Terima kasih. Aku udah maafin kamu, Mas. Tapi kamu harus ngerasain apa yang aku rasain dulu. Nih, cuci bajunya. Bu, kok Om ini disuruh cuci baju? Kayak pembantu aja. Iya, emang dia pembantu kita yang baru, Nak. Iba dengan Mas Randi dan mencoba menerimanya. Mas Randi menceritakan apa yang menyebabkan kakinya diamputasi dan meninggalnya Bu Niken. Begitu besar pengorbanan yang terjadi untuk membuat Mas Randi sadar. Bu, kasihan ya Bu, pembantu kita yang ini udah kakinya buntung, disuruh kerja lagi. Kita maafin Ibu ya, kita. Ibu udah bohongin kamu. Sebenarnya ayah kamu itu belum meninggal. Dia itu ayah kamu. Ayah kandung kamu. Ayah aku. Sekarang kamu samperin dia ya, Nak. Kamu samperin dia, kamu bantuin dia ya.